Yang pertama kami persilakan dari Pak Rektor Ar-Raniri Banda Aceh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Yang kami muliakan Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Haji Yandi Susanto SPT, Bapak MR Ihsan Yunus BA Kom ME Kon, Bapak Dr. Haji TB Aceh Hasan Sadili MSI, Bapak Marwan Dasopang MSI, Bapak Laksamana Madya TNI Purnawirawan Mukhlas Siddiq MPA, dan para yang mulia anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak Dirjen Pendidikan Islam yang kami muliakan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani STPMT, Bapak Direktur PTKI Profesor Dr. Askar Salim MA, Bapak Sesdirjen Dr. Imam Syafi'i MA, para Rektor UIN IAIN se-Indonesia yang diwakili oleh wilayah Tengah dan Barat serta Timur yang berbahagia. Besar sekali penghargaan dan apresiasi kami atas undangan yang luar biasa ini di momentum yang sangat strategik dan monumental menurut kami ini. Kami merasa bahagia, merasa dekat dengan DPR RI. Ingat kami, ini yang pertama dimintakan pikiran-pikiran oleh DPR RI, khususnya oleh Komisi 8 ini. Dan besar harapan kami juga agar kepada Bapak Ibu kami mohon berkenan memberikan arahan, nasihat-nasihat dan masukan serta dukungan kepada kami, termasuk tadi telah disampaikan oleh Pak Dirjen kami. Sebelumnya kami ingin sampaikan sedikit tentang kita bersyukur Pak. Di era 4.0 dan ke depan 5.0 ini, dan bahkan di era masa pandemi ini, minat dan animo masyarakat untuk masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ini semakin tinggi Pak. Terbukti Pak Ketua, salah satu seleksi dari 5 seleksi yang kita ikuti, SBNPTN, SNPTN, SPAN, dan juga ke depan ini sedang kita rancang PMB lokal. Dan yang terakhir kemarin itu, sebelum yang terakhir sekali, namanya UMPTKIN Pak, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Alhamdulillah, dilakukan secara daring, dan dilihat dari progres peminat luar biasa tingginya, berjumlah 155.000 orang, 980 dari tahun 2018 itu sebanyak 103.000 orang. Suatu peningkatan yang luar biasa sekali. Ini membuktikan pula suatu kebanggaan bagi orang tua dan siswa mendaftarkan diri di PTKIN. Alhamdulillah, berkat arahan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan juga Bapak Dirjen, tahun ini Bapak Ketua, kita mendapat penghargaan rekor muri Pak. Saya kira yang pertama juga nih, kita bisa dapatkan, saya kira penghargaan kita kepada apresiasi juga. Ini juga membuktikan bahwa dari sudut IT Pak Ketua, kita semakin membanggakan dalam hal ini, dan tidak kalah juga dengan berbagai perguruan tinggi di seantero dunia. Kemudian kita juga berkomitmen dan bertekad kuat sebagai bangsa dengan umat Islam terbanyak. Indonesia ingin menjadikan pendidikan Islam sebagai destinasi dunia, sebagai ambasador terbaik bagi ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya yang kedua ingin kami sampaikan Pak, COVID-19 telah menyebabkan disrupsi melebihi revolusi industri 4.0 dan bahkan 5.0. Tak ada satupun perguruan tinggi di dunia yang tak terdampak dari COVID ini. Hanya dalam waktu 25 hari sejak pengumuman positif pertama di Indonesia, memaksa kita hampir
1000 lebih perguruan tinggi hijrah dari kuliah tatap muka menjadi kuliah daring. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Dirjen dan begitu luasnya. Ruang kelas yang luas dan penuh dengan penerapan aneka strategi dan metodologi pembelajaran menyempit seukuran laptop dan juga HP. Hal-hal yang selama ini kita jalankan dan kita internalisasikan, misalnya karakter, bisa kita bangun dengan begitu baik, keteladanan, bisa dibangun dengan tatap muka dan interaksi edukatif yang luar biasa. Begitu juga berkaitan dengan domain-domain yang disebut dengan high order thinking skill, itu tidak bisa dicapai sepenuhnya melalui pembelajaran daring. Namun, kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa ini. Semester genap baru saja berjalan 4 kali pertemuan dengan RPS yang sudah disusun. Keadaan darurat COVID mengharuskan daring. Semua berjalan seperti tanpa jeda. Dan memang ini yang disebut dengan musibah pandemi. Beralih dari dunia tatap muka ke dunia maya. Jadi efektif kami juga di sana tanggal 16 Maret tahun 2022 langsung melaksanakan pembelajaran daring dengan menyusun sebuah panduan yang sangat komprehensif kami sebut dengan nama Spring Win Araniri. Spring itu sistem pembelajaran daring. Win Araniri. Makna Spring mungkin juga kita ambil dari Spring artinya kembali bersemi. Insya Allah kita berdoa setelah ini berlalu dengan lompatan-lompatan yang tinggi kita capai melalui sistem pembelajaran daring ini. Dan memang sebuah tuntutan 4.0 dan juga 5.0. Dan alhamdulillah tidak ada persoalan yang signifikan. Sejak itu Kementerian Agama memberi arahan kepada Bapak Dirjen dan Bapak Dirjen mengeluarkan edaran yang mengalihkan perkuliahan dari tatap muka menjadi daring. Secara umum tidak ada persoalan kecuali mungkin di beberapa tempat ada yang kita sebut dengan bukit sinyal, Pak. Di Aceh ada beberapa bukit sinyal. Dan ini luar biasa atas bantuan dari pemerintahan kabupaten kota. Mereka membantu di tempat-tempat tertentu yang sinyalnya kuat, mereka bantu. Semacam pondok kecil agar mereka bisa belajar di sana melalui daring. Tidak ada persoalan signifikan dan saya kira berkat kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, hal ini bisa diatasi terutama di daerah-daerah tertentu yang sinyalnya kurang kuat. Dicari solusi agar semakin kuat dengan kerjasama, tentu dengan berbagai pemangku kepentingan stakeholders ini. Kemudian, dan kita juga melakukan semacam pemberian bantuan kuota, Pak. Ada 15.300 mahasiswa yang kita berikan kuota untuk tahap pertama. Dan alhamdulillah secara umum berjalan dengan baik, dan mereka sekarang minta kuota tahap kedua dan ketiga dan seterusnya, Pak. Ketika kuliah-kuliah akan datang ini akan dimulai. Kemudian, alhamdulillah juga tidak ada persoalan secara signifikan mengenai UKT. Berdasarkan arahan dari Bapak Menteri Agama dengan mengeluarkan KMA nomor 515 tahun 2020 tentang keringanan UKT atas dampak bencana wabah COVID-19 ini, maka UIN Araniri mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut dengan keputusan Rektor nomor 17 tahun 2020 sebagai berikut, Pak. Satu, bisa dipersingkat, Pak. Ya, Bisa dipersingkat. baik, Pak. Saya persingkat. Pengurangan UKT diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya meninggal dunia karena COVID-19, dibebaskan UKT-nya 100%. Ini atas arahan tentu yang selalu kami berkomunikasi dengan Bapak Dirjen. Dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau gugus tugas COVID-19 provinsi dan atau kabupaten kota. Kemudian mahasiswa dan atau orang tuanya sakit karena COVID, diberikan pengurangan UKT sebesar 30% dari UKT sebelumnya, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit, gugus tugas COVID-19 provinsi dan atau kabupaten kota. Kemudian mahasiswa yang hanya tinggal penyelesaian skripsi, diberikan pengurangan UKT sebesar 20% dari UKT sebelumnya, dibuktikan dengan melampirkan SK bimbing dan SKS yang diambil pada saat semester berjalan. Mahasiswa yang orang tua garis miring wali memenuhi kriteria sebagaimana diktum bahwa misalnya katakanlah
kurangnya pencaharian, kemudian yang PHK segala macam, itu diberikan keringanan 10%. Saya kira itu langkah-langkah yang kami ambil, Pak. Kemudian Pak Ketua, satu lagi kalau boleh dan atas izin Pak Dirjen, kami mohon ini, Pak. Agar Bapak Ibu sekalian mungkin mohon memfasilitasi kami adanya kemudahan dan keleluasaan bagi kami termasuk UIN Araniri yang belum ada fakultas-fakultas umum seperti fakultas kedokteran, Pak. Kita ingin membuka fakultas kedokteran dengan integrasi, dengan filosofi integrasi keislaman dengan tibbur rasul dan juga dengan sains modern di bidang kedokteran dan farmasi. Kami ingin mendidik putra-putri bangsa memahami tibbur rasul dan juga kedokteran modern, juga dibekali dengan bahasa Arab dan Inggris sehingga mereka bisa kita arahkan sebagai tenaga-tenaga profesional nanti ke Timur Tengah dan juga ke negara-negara lain dengan bekal bahasa Arab dan juga bekal kedokteran Islami yang kita kembangkan, yang kita wujudkan nanti. Saya kira itu yang terakhir, Pak. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling intinya sebenarnya Pak Dirjen yang terakhir tadi, Pak. Dia minta fakultas kedokteran, itu aja, Pak. Yang lain bunga-bunganya aja tadi, Pak. Ya. Terima kasih. Profesor Warul Walidin dari UIN Araniri Banda Aceh. Saya ulangi, peningkatan sarana prasarana PT KIN melalui anggaran yang bersumber dari SBSN dan pinjaman atau hibah luar negeri, serta mendesak agar pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak mangkrak dan lain sebagainya, tidak punya masalah. Yang B, peningkatan kualitas sarana prasarana bagi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang telah dan akan membuka fakultas kedokteran serta mendukung pembangunan rumah sakit pendidikan sebagai upaya menyiapkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berakhlak mulia. Tadi Banten nggak ngusulkan ya Pak Bosuliman ya. Yang C, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri harus memiliki daya saing di dunia global, menghasilkan sarjana kelas dunia dan jurnal yang bisa mengubah sudut pandang dunia tentang Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin. Jadi saya kira tadi sudah Pak Dirjen terutama tadi dari UIN Sunan Gunung Jati, Pak Mahmud ya, luar biasa prestasinya. Bukan UI, bukan ITB, bukan IPB, tapi Universitas Islam Negeri, bukan UI yang di Depok, tapi UI Negeri ini. UI Negeri. Ini selainnya banyak kali Pak Dirjen. Tadi Ustadz itu bagus Pak, tuh, jadi tagline kita Pak Ustadz itu. Pak. Saya kira itu Pak Dirjen dan para rektor, karena semua di sini bertanda tangan Pak Dirjen dan para rektor. Silakan, ada nggak yang perlu dicermati dari yang saya bacakan draft tadi Pak? Baru nanti saya serahkan kepada anggota dan meja pimpinan. Sekali lagi mohon kita efektif waktu, karena ini sudah offside.